Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis semalaman. Dia langsung duduk di lantai tanpa melepas sepatu, lalu bicara dengan suara gemetar. Aisyah, aku butuh kamu. Ibu lagi kacau banget setelah bapak meninggal. Dia jadi keras, marah-marah terus, kerja sampai lupa makan. Aku takut dia sakit. Aku mau kamu bantu dia, temani dia setiap sore, ajak ngobrol, bantu urus rumah, apa saja. Aku bayar kamu 10 juta sebulan. Tolong. Aku terdiam. 10 juta. Uang itu bisa bayar cicilan motor dan kuliah semester depan. Tapi membantu ibunya Maya. Bu Rina. Wanita yang selalu kuperhatikan dari jauh setiap kali ke rumah Maya. Tinggi, tegap, suaranya tegas seperti guru besar, tatapannya bisa membuat orang langsung menunduk. Aku tahu dia orang baik, tapi ketatnya luar biasa. Maya sering cerita ibunya anti pacaran sebelum lulus kuliah, anti musik keras, anti apa saja yang tidak sesuai nilai keluarga. Kenapa aku, tanyaku pelan. Karena ibu suka kamu. Dia bilang kamu pintar, sopan, gak macam-macam. Dia percaya kamu bisa bikin dia tenang. Aku menatap amplop itu lama sekali. Maya memandangku memohon, hampir berlutut. Akhirnya aku mengangguk. Oke. Mulai besok. Besoknya aku datang ke rumah besar mereka di Pondok Indah. Bu Rina membukakan pintu sendiri. Dia mengenakan kebaya kutu baru warna krem, rambut disanggul rapi, wajah tanpa riasan tapi tetap memancarkan wibawa. Aku langsung merasa kecil di hadapannya. Masuk, Nak Aisyah. Maya sudah cerita semuanya. Suara beliau lembut tapi ada nada perintah. Aku mengangguk, masuk, sepatu dilepas, lalu duduk di ruang tamu yang luas. Bau kayu cendana dan melati samar-samar. Bu Rina duduk di seberangku, tangan terlipat di pangkuan. Maya bilang kamu mau bantu saya mengurus taman belakang dan belajar memasak masakan sehat. Benar. Aku mengangguk lagi, tak berani banyak bicara. Baik. Mulai sekarang. Ikut saya ke belakang. Kami berjalan ke taman. Hujan sudah reda, tanah masih basah. Bu Rina menyerahkan sekop kecil. Bersihkan rumput liar di sudut itu. Saya tidak suka yang berantakan. Aku bekerja diam-diam, beliau memperhatikan dari kursi rotan, sesekali memberi arahan. Jangan terlalu dalam, nanti akarnya rusak. Potong daunnya rapi. Setiap kata beliau seperti cambuk halus, tapi anehnya aku tidak tersinggung. Malah aku merasa diperhatikan. Hari pertama berakhir dengan aku lelah tapi puas. Bu Rina memberiku segelas teh hangat sebelum pulang. Terima kasih, Nak. Besok jam 3 lagi. Aku pulang dengan perasaan aneh. Ada sesuatu di tatapan beliau yang tidak bisa kujelaskan. Hari kedua, ketiga, keempat rutinitas itu berlanjut. Aku datang sore hari, membantu di taman, dapur, kadang menemani beliau menonton berita. Perlahan kami mulai bicara lebih banyak. Beliau cerita tentang mendiang suami, tentang masa kecil Maya, tentang betapa beratnya menjaga nama baik keluarga sendirian. Aku mendengar, sesekali menimpali. Aku cerita tentang keluargaku di Bandung yang sederhana, tentang mimpi menjadi desainer Grace. Suatu sore saat kami sedang memangkas mawar, tangan kami tidak sengaja bersentuhan. Aku langsung menarik tangan, jantung berdegup kencang. Bu Rina diam sejenak, lalu berkata pelan, kamu takut? Aku menggeleng cepat. Tidak, Bu. Beliau tersenyum tipis, senyum pertama yang kulihat darinya. Bagus. Orang yang jujur tidak perlu takut. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan senyum itu, suara beliau, cara beliau memanggil namaku. Aku tahu ini salah. Aku tahu perasaan ini dilarang. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Seminggu kemudian, Maya menelepon. Gimana, Syah? Ibu kelihatan lebih tenang.
Aku menelan ludah. Iya, Ran. Kelihatan lebih tenang. Aku bohong. Burina memang lebih tenang, tapi aku yang mulai tidak tenang. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang manis. Setiap sore aku datang dan setiap sore aku pulang dengan hati semakin berat. Burina mulai membuka diri lebih dalam. Beliau cerita tentang masa muda, tentang perjodohan yang gagal, tentang bagaimana beliau memilih menikah dengan ayah Maya karena kewajiban keluarga. Aku mendengar dan diam-diam membandingkan hidup beliau dengan hidupku sendiri, dua wanita yang sama-sama menyimpan rahasia besar di dada. Suatu petang, kami duduk di teras setelah selesai memasak sup ayam kampung. Langit Jakarta jingga, burung-burung pulang ke sarang. Burina tiba-tiba bertanya, "Aisyah, kamu pernah jatuh cinta?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Aku memandang cangkir teh di tanganku, jari gemetar. "Pernah, Bu." Tapi tidak berbalas. Beliau mengangguk pelan. Cinta itu rumit. Kadang datang pada waktu yang salah, pada orang yang salah. Aku berani menatapnya. "Bu, pernah." Beliau menunduk, senyum getir. "Pernah. Tapi saya memilih melupakannya. Demi keluarga. Demi agama. Demi nama baik." Hening. Aku merasa dada sesak. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi takut. Akhirnya aku hanya berkata, "Kadang melupakan bukan berarti hilang, Bu. Kadang hanya disembunyikan." Beliau menatapku lama. Tatapan itu berbeda, bukan lagi tatapan majikan pada pembantu, tapi tatapan dua manusia yang saling mengerti. Malam itu, sebelum aku pulang, beliau memegang tanganku sebentar. "Terima kasih sudah mendengarkan, Aisyah. Kamu berbeda." Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku tahu batas sudah mulai kabur. 2 minggu kemudian kejadian itu terjadi. Kami sedang membersihkan gudang kecil di belakang rumah. Ruangan sempit, panas, penuh debu. Saat aku hendak mengangkat kotak tua, aku tersandung. Burina langsung menangkapku. Tubuh kami saling menempel sesaat. Aku bisa merasakan detak jantung beliau cepat, sama cepatnya dengan jantungku. Kami saling tatap. Waktu seperti berhenti. Lalu beliau melepaskan pelan, tapi tangannya masih di pinggangku. "Ma," katanya suaranya serak. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu." Tapi kami tidak bergerak. Aku merasa dunia hanya ada kami berdua di gudang kecil itu. Lalu aku melakukan hal yang paling bodoh sekaligus paling jujur dalam hidupku. Aku mendekat dan mencium pipi beliau, hanya sekilas, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Burina membeku. Lalu beliau mundur, wajah pucat. "Aisyah, ini tidak boleh." Aku menunduk, air mata jatuh. "Ma, Bu. Saya tidak kuat lagi." Beliau diam lama. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, beliau berkata, "Pergi sekarang. Besok jangan datang lagi." Aku pulang dengan hati hancur. Malam itu aku menangis sampai pagi. Keesokan harinya, Maya menelepon. Suaranya panik. "Syah, Ibu marah besar. Dia bilang kamu berhenti." "Kenapa? Apa yang kamu lakukan?" Aku tidak bisa jawab. Aku hanya bilang, "Ma, Ran. Aku tidak bisa lanjut." Maya menangis di telepon. "Kamu janji bantu aku. Kamu janji." Aku memutuskan telepon. Aku tidak sanggup mendengar tangisnya. Tapi malamnya, pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Aisyah, besok jam 7 malam di taman belakang. Jangan bilang siapa-siapa." Rek. Aku tahu itu Burina. Aku datang. Beliau sudah menunggu di bawah pohon mangga. Wajahnya penuh konflik. Begitu aku mendekat, beliau langsung bicara, suara bergetar. "Saya tidak bisa tidur sejak kemarin. Saya marah pada diriku sendiri.
Saya marah pada kamu. Tapi yang paling saya takuti adalah saya tidak marah pada perasaan ini. Aku menatapnya, tak percaya. Beliau melanjutkan, saya tahu ini salah. Saya tahu agama, masyarakat, keluarga semuanya menentang. Tapi ketika kamu pergi kemarin, saya merasa kosong. Seperti kehilangan separuh jiwa. Aku menangis. Bu, saya juga. Saya cinta Bu. Dari lama. Beliau menarik napas dalam. Lalu, dengan gerakan lambat, beliau memelukku. Pelukan pertama kami erat, penuh rasa takut dan kelegaan sekaligus. Malam itu kami bicara sampai larut. Tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, tentang masa depan yang gelap. Tapi kami sepakat satu hal, kami tidak akan berbohong lagi pada diri sendiri. Hubungan kami berjalan dalam bayang-bayang. Setiap sore aku datang ke rumah Maya dengan alasan mengantar buku kuliah, lalu menyelinap ke taman belakang. Kami bertemu di gudang kecil, di teras samping, kadang di mobil Burina ketika beliau mengantarku pulang. Setiap pertemuan penuh ketegangan, kami saling memandang, saling menyentuh tangan, tapi selalu waspada. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Burina berubah. Beliau lebih sering tersenyum, lebih sering bercanda. Maya memperhatikan. Ibu kok akhir-akhir ini ceria ya? Apa karena kamu, Syah? Aku tersenyum gugup. Mungkin karena sudah ada yang nemenin. Maya tertawa, tapi matanya curiga. Aku merasa bersalah pada Maya. Dia sahabatku sejak SMA. Dia yang membayar aku untuk membantu ibunya, tapi sekarang aku malah mencuri hati ibunya. Setiap kali melihat Maya, aku ingin mengaku, tapi kata-kata selalu tersangkut di tenggorokan. Suatu malam, Burina mengajakku ke apartemen miliknya di Kemang, tempat yang jarang dipakai karena beliau lebih suka tinggal di rumah besar bersama Maya. Malam itu kami duduk di sofa, lampu redup, hanya suara dan detak jantung kami. Saya takut, Aisyah, kata beliau. Saya takut Maya tahu. Saya takut keluarga besar tahu. Saya takut Tuhan tidak mengampuni. Aku memegang tangannya. Saya juga takut. Tapi saya lebih takut hidup tanpa Bu. Beliau menangis pelan. Kamu terlalu muda. Kamu masih punya masa depan. Saya sudah tua. Saya hanya akan menyeretmu ke dalam masalah. Aku menggeleng keras. Umur bukan masalah. Yang masalah adalah kita berdua tidak berani jujur. Malam itu kami saling berpelukan lama sekali. Tidak lebih dari itu, kami berjanji tidak akan melanggar batas yang kami sepakati. Tapi perasaan itu semakin dalam, semakin menyakitkan. Kemudian badai datang. Maya menemukan pesan di ponsel ibunya. Pesan singkat dariku, aku kangen. Besok ketemu di tempat biasa. Maya tidak langsung marah. Dia diam-diam mengikuti kami. Dia melihat kami di taman belakang, saling berpelukan di bawah pohon mangga. Dia merekam. Malam itu dia datang ke kontrakanku. Wajahnya dingin seperti batu. Kamu bayarannya mahal ya, Syah. 10 juta sebulan untuk tidur dengan ibuku. Aku terdiam. Tidak bisa membantah. Maya melempar ponsel ke lantai. Video itu diputar. Suara kami berdua terdengar samar. Aku percaya kamu. Aku pikir kamu sahabat. Ternyata kamu cuma pembantu bayaran yang murahan. Aku menangis. Ran, bukan begitu. Aku cinta ibumu. Benar-benar cinta. Maya tertawa getir. Cinta. Kamu tahu ibuku orang seperti apa? Dia orang sholat 5 waktu, dia ketua pengajian, dia orang yang paling takut dosa di dunia ini. Dan kamu bilang cinta. Aku tidak bisa jawab. Maya pergi sambil membanting pintu. Aku tahu semuanya sudah berakhir. Keesokan paginya, Burina menelepon.
Suaranya patah-patah. Maya tahu. Dia mengancam akan cerita ke keluarga besar. Dia bilang kalau saya tidak putus denganmu, dia akan pergi dari rumah dan tidak pernah kembali. Aku merasa dunia runtuh. Bu, kita harus bicara. Kami bertemu di kai kecil di Senopati, tempat yang sepi. Bu Rina datang dengan kacamata hitam, wajah pucat. Saya tidak bisa kehilangan Maya, katanya langsung. Dia anak satu-satunya. Dia satu-satunya yang tersisa dari pernikahan saya. Aku mengangguk, air mata jatuh. Saya tahu. Beliau menatapku mata merah. Tapi saya juga tidak bisa kehilangan kamu. Hening lama. Lalu beliau berkata, saya sudah memutuskan. Saya akan menikah lagi. Ada rekan bisnis Bapak yang melamar sejak lama. Dia orang baik, taat agama. Keluarga akan senang. Aku merasa dada ditusuk. Ini demi Maya. Demi nama baik. Demi semuanya. Aku menatapnya. Dan aku. Beliau menunduk. Kamu harus pergi, Aisyah. Lupakan saya. Cari orang yang bisa memberi kamu kehidupan normal. Aku bangkit. Normal. Hidup tanpa Bu bukan normal buat aku. Aku pergi tanpa menoleh. Aku tidak mau melihat beliau menangis. Malam itu aku packing semua barang. Aku pindah ke Bandung ke rumah orang tua. Aku blok semua nomor Maya dan Bu Rina. Aku ingin mati rasa. Tapi 2 minggu kemudian Bu Rina datang ke Bandung. Beliau berdiri di depan rumahku mengenakan hijab panjang, wajah lelah. Saya bohong, katanya begitu aku membuka pintu. Saya tidak jadi menikah. Saya tolak lamaran itu. Saya bilang ke keluarga bahwa saya belum siap. Aku terdiam. Beliau melanjutkan, saya sudah bicara sama Maya. Dia marah besar. Dia bilang saya egois. Tapi dia juga bilang dia tidak mau kehilangan ibunya. Jadi dia setuju untuk diam untuk sementara. Aku menangis. Bu, kenapa? Karena saya sadar satu hal, Aisyah. Saya lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan dunia. Kami berpelukan di teras rumah orang tuaku di bawah hujan gerimis Bandung. Kami memilih jalan sulit. Bu Rina pindah ke apartemen di Kemang, Maya tetap di rumah besar. Kami bertemu diam-diam, jarang sekali, tapi setiap pertemuan penuh makna. Maya akhirnya menerima, bukan dengan senang hati, tapi dengan damai yang getir. Dia bilang, aku masih benci kamu, Syah. Tapi aku lebih benci kalau ibu menderita. Waktu berlalu. Aku lulus kuliah, dapat pekerjaan di agensi desain. Bu Rina pensiun dari pekerjaannya, membuka butik kecil. Kami hidup dalam bayang-bayang, tapi kami hidup. Suatu malam, di ulang tahun Bu Rina yang ke-48, kami bertiga duduk di teras apartemen. Maya membawa kue, aku membawa bunga. Bu Rina memandang kami berdua, mata berkaca-kaca. Terima kasih kalian berdua. Kalian adalah 2 orang yang paling saya cintai di dunia ini. Maya tersenyum tipis. Jangan lebay, Bu. Aku memegang tangan Bu Rina di bawah meja. Beliau membalas genggaman itu erat. Kami tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada tatapan tetangga, bisik-bisik keluarga besar, doa-doa yang kami panjatkan dalam diam tapi kami memilih bertahan. Aku pernah bertanya pada diri sendiri, apakah cinta ini layak diperjuangkan dengan harga setinggi ini? Dan jawabannya selalu sama, ya. Tapi pertanyaan terakhir yang masih menggantung di udara, yang mungkin tidak pernah terjawab sepenuhnya. Apakah mencintai seseorang dengan cara yang dilarang oleh semua orang yang kita sayangi, tetap menjadi cinta yang benar, atau hanya egoisme yang dibungkus perasaan?